Beberapa minggu setelah kecelakaan itu, warga mulai melaporkan hal aneh. Setiap tengah malam, bus tua yang seharusnya sudah rusak terlihat melaju perlahan di jalur yang sama. Penumpang yang menaikinya sering melaporkan hal yang janggal. Mereka melihat sopir yang duduk diam di balik kemudi. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang terus menatap lurus ke depan. Tak ada yang berani menegurnya. Karena konon jika Anda melihat wajah sopir itu terlalu lama, Anda akan bermimpi buruk selama berhari-hari. Salah satu penumpang bernama Anton pernah mengalami kejadian mengerikan. Malam itu, ia satu-satunya penumpang di bus tersebut. Ia baru saja pulang dari luar kota dan tidak punya pilihan lain selain menaiki bus tua yang kebetulan melintas di halte tempatnya menunggu. Dari awal, Anton sudah merasa ada yang aneh. Bus itu terlalu sepi, tidak ada suara penumpang lain, hanya dengungan mesin yang terdengar samar. Supirnya juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk pelan saat Anton membayar ongkosnya. Saat bus melaju di jalanan berkabut, Anton merasa ada sesuatu yang ganjil. Udara terasa sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Ia merapatkan jaketnya dan melihat keluar jendela. Anehnya, tidak ada satupun kendaraan lain di jalan itu, seolah hanya bus ini yang melaju di malam sunyi. Kemudian, ia melihat sesuatu. Di kaca jendela, pantulan dari dalam bus terlihat lebih gelap dari seharusnya. Anton merasa ada bayangan samar di barisan bangku belakang, seperti seseorang yang sedang duduk di sana. Tapi, bukankah tadi ia satu-satunya penumpang? Anton menelan ludah. Dia mencoba mengabaikannya. Namun, semakin lama perasaan tak nyaman itu semakin menjadi. Udara semakin dingin. Napasnya mulai terlihat seperti embun di dalam bus. Tangannya gemetar, bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba melihat ke depan, ke kaca spion di atas supir. Dan di sanalah ia melihatnya. Sang supir sedang tersenyum, dengan wajah yang penuh darah. Matanya melotot, kulitnya pucat, dan darah menetes perlahan dari dahinya. Bibirnya menyeringai lebar, terlalu lebar, seolah bukan manusia. Anton membeku, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, supir itu mulai tertawa. Tertawa tanpa suara, hanya dengan gerakan mulut yang aneh. Anton tidak bisa menahan diri lagi. Dengan panik, ia berlari menuju pintu bus dan menghantamkan tangannya ke tombol darurat. Pintu terbuka dengan bunyi decitan keras, dan Anton langsung melompat turun tanpa peduli pada kegelapan di luar. Ia terjatuh ke aspal yang dingin, lututnya tergores, napasnya tersengal. Dengan gemetar, ia menoleh ke belakang dan melihat bus itu perlahan memudar di tengah kabut, seolah tak pernah ada di sana. Anton terduduk di jalan yang kosong, napasnya memburu. Bus itu hilang begitu saja. Tidak ada suara mesin, tidak ada jejak ban, seperti tidak pernah ada sejak awal. Anton masih terduduk di pinggir jalan, tubuhnya lemas dan tangannya gemetar. Bus itu benar-benar hilang. Jalanan sepi, tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara, hanya kabut tebal yang mengelilinginya. Ia mencoba meraih ponsel di saku celana, tapi sinyal hilang. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk berjalan kaki, berharap menemukan rumah warga atau setidaknya lampu jalan. Namun, semakin lama ia berjalan, jalan itu terasa tidak berujung. Setelah hampir 15 menit berjalan, akhirnya ia melihat sesuatu di kejauhan lampu kendaraan. Anton merasa lega. Ia melambaikan tangan, berharap bisa dihentikan oleh pengemudi itu. Namun, saat kendaraan itu semakin dekat, jantungnya hampir berhenti. Itu bus yang sama. Lampu redupnya menyala samar di balik kabut. Bus itu melaju perlahan, seperti sengaja mengikuti langkahnya. Anton membeku, tubuhnya kaku, kakinya seolah ditanam ke tanah. Pintu bus terbuka dengan suara melejit, dan di dalamnya supir itu masih duduk di balik kemudi, tersenyum menantinya. Anton langsung berbalik
dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu bahwa ia harus menjauh dari bus itu. Semakin jauh semakin baik. Namun suara mesin bus semakin dekat. Suara roda yang mengilas aspal semakin keras. Anton tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan. Bus itu mengejarnya. Udara semakin dingin, kabut semakin tebal, napasnya semakin berat, dan kemudian sunyi. Anton tersandung dan terjatuh ke tanah. Ia terengah-engah, matanya liar menatap sekeliling. Bus itu sudah tidak ada. Tidak ada suara mesin, tidak ada lampu redup, tidak ada supir berwajah penuh darah. Hanya kabut dan jalanan gelap yang sunyi. Anton menggigil. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun, saat ia berdiri dan hendak melangkah, sebuah klakson berbunyi keras di belakangnya. Anton menoleh, dan yang terakhir ia lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah cahaya lampu bus yang menyala terang langsung ke arahnya. Bus itu tidak pernah pergi.